Untuk membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngaji wali yang dimuliakan Allah. Kali ini kita akan membahas pupuh Asma Rondono bait 16 sampai bait 23 dan 2 bait dari pupuh Durma yang terdapat di dalam kitab Suluk Linglung. Bagian ini menceritakan tentang saat Sunan Kalijaga melakukan laku kidang atas perintah Sunan Bonang. Seperti apa kisahnya? Monggo kita mulai saja. Bait ke-16. Wus telas den nyopawarti jeng Sunan Benang wus jengkar saking ing Kalijagane ngalor ngetan ing lampahnya antawis sahunjatan Seh Malaya atut pungkur lumebeng ing Wanawasa. Artinya, sudah habis penjelasan yang perlu disampaikan, Kanjeng Sunan Bonang segera meninggalkan tepat dari hadapan Sunan Kalijaga, timur laut arah langkah yang dituju. Kira-kira beberapa saat langkah berlalu, Syekh Malaya ikut meninggalkan tempat itu, masuk ke hutan belantara. Kemudian bait yang ke-17. Pan angidang lampah naiki awor lan kidang manjangan. Atenapi yen asare pan aturu tumut nangsang kadi turuning kidang. Yen asobo mapan tumut lir kadya sutaning kidang. Artinya, untuk menjalankan laku kijang, berbaur dengan kijang menjangan, bila mana ingin tidur, ia mengikuti cara tidur terbalik, seperti tidurnya kijang. Kalau pergi mencari makan, mengikuti seperti caranya anak kijang. Kemudian bait yang ke-18, yen ana jalma udani kang kidang lumayu gebras. Jen Sunan ameli gebras pan lumayu berangkangan kadi pelayuning kidang wayang wuyung datan kantun anut ing solai kidang. Artinya, bila ada manusia yang mengetahui para kijang berlari tunggang langgang, Jeng Sunan Kalijaga ikut berlari kencang, larinya dengan merangkak seperti larinya kijang. Pontang panting jangan sampai ketinggalan mengikuti sepak terjang kijang. Bait yang ke-19. Nyoto wis jangkep sawarsi Syekh Malaya denya ngidang malah langkung ing janjine. Nyoto jeng sinuwun Benang arsa salat mring Mekah. Sekedhep netra pan sampun badane salat gelis prapta. Artinya, nyata sudah cukup setahun Syekh Malaya menjalani laku kijang, bahkan melebihi dari yang telah ditetapkan. Ketika itu Jen Sunan Bonang bermaksud sholat ke Mekah. Dalam sekejap mata sudah sampai. Setelah sholat segera datang kembali. Kemudian bait yang ke-20. Jeng Sunan Kendel Wanadri mulat mring kidang lumajar. Dene sutane ngiyar-ngiyor Sunan Benang emut ing tias yen wonten wali ngidang. Syekh Malaya wastanipun aglis sira pinaranan. Artinya, Kanjeng Sunan Bonang menuju hutan melihat kijang sama berlari, sedang anaknya sempoyongan mengikuti.
Sunan Bonang ingat dalam hati kalau ada wali berlaku seperti laku Kijang. Syekh Malaya namanya. Segera ia mendekati. Kemudian bait yang ke-21, Syekh Malaya pan andring, pelayune nunjang palang datan etung jurang pereng. Binujung nora kecandak, jinaring lan den kala, yen kena kala merucut. Yen nunjang jaring pan liwat. Artinya Syekh Malaya berusaha lari untuk menjauhi. Larinya tunggang langgang tanpa memperhitungkan jurang tebing. Ditubruk tidak tertangkap, dijaring dan diberi jerat. Kalau kena jerat dapat lolos, kalau kena jaring dapat melompati. Kemudian bait yang ke-22, Bramantyo sang moho yekti sasumbar sajroning nala, wali wadat mbuh gawene mejanani sira kadang, ngunisun nyekel barat kang luwih lembut tan merucut, kang agal teko agagal. Artinya, marahlah sang guru Sunan Bonang, bersumpah di dalam hatinya, wali wadat pun aku tak peduli. Memanaskan hati kau Kijang, bagiku memegang angin yang lebih lembut saja tak pernah lolos, yang kasar mungkinkah akan gagal. Kemudian bait yang ke-23, yen luputo pisan iki luhung ojo dadi jalma, tan patut mung dadi sato. Kurdo muntap Sunan Bonang, pansarwi nyipta sego, tigang kepel mapan sampun, mundur kinaryo bebalang. Artinya, kalau tidak berhasil sekali ini, lebih baik aku tidak usah jadi manusia. Lebih pantas kalau jadi binatang saja. Bergerak penuh amarah jeung Sunan Bonang dan berusaha menciptakan nasi 3 kepal. 3 kepal tangan telah disiapkan dan mundur siap dibuat untuk melempar sang Kijang. Kemudian di bait selanjutnya yaitu kita masuk ke pupuh Durmo. Bait ke-1 dari pupuh Durmo ini menyebutkan Sigra mara Kanjeng Sunan Anerajang ing wana langkung sungil, nyata wis kapanggiya kang lagi laku ngidang, lumayu binalang aglis sego kepelan tiba ing gigir neki. Artinya Sunan Bonang segera menerobos ke dalam hutan yang lebih lebat dan sulit dilewati setelah benar-benar menemukan yang sedang laku Kijang. Yang tengah berlari segera dilempar dengan nasi 1 kepal tepat mengenai punggungnya. Kemudian bait yang kedua dari pupuh Durmo menyebutkan Syekh Malaya pan aririh pelayunyo anulya bining kalih kena lambungira. Deprok Syekh Malaya anulya binalang malih sego kepelan emut nulya ngabekti. Artinya, Syekh Malaya agak lambat larinya, lalu lemparan yang kedua mengenai lambungnya. Jatuh tertunduk Syekh Malaya. Kemudian dilempar lagi nasi 1 kepal, ingat dan sadar, kemudian berbakti pada Sunan Bonang. Demikianlah kisah Sunan Kalijaga saat melakukan laku Kijang untuk belajar mati di dalam hidup. Dari kisah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa saat Sunan Kalijaga menjalani laku Kijang, dirinya sudah lupa akan jati dirinya sebagai manusia. Sehingga Sunan Bonang harus menyadarkannya sampai beberapa kali, bahkan sampai membuat Sunan Bonang marah. Ketika manusia hidup sebagai manusia normal, maka dirinya akan hidup bersama nafsunya. Dan laku Kijang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga mungkin
dilakukan untuk menghilangkan nafsu tersebut. Binatang memiliki nafsu hanya untuk mempertahankan hidupnya, sementara manusia memiliki nafsu bukan hanya untuk keperluan mempertahankan hidupnya. Nafsu yang tidak dibimbing dengan agama maka akan menjadi liar dan dapat membuat kerusakan di bumi ini. Sahabat Ngaji Wali yang dimuliakan Allah, terkait dengan kisah Laku Ngijang ini, tidak ada kewajiban untuk mempercayai kisah ini, karena secara syariat Islam hal ini tidak ada tuntunannya. Juga ada banyak hal yang harus dipertanyakan jika memang benar Sunan Kalijogo melakukan Laku Ngijang ini. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana dengan kewajiban sholatnya, bagaimana dengan puasanya, dan bagaimana dengan ibadah-ibadah lainnya. Kita yakin Sunan Bonang sebagai seorang wali dan pendakwah tidak akan mungkin mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Mungkin ada penjelasan lain, seperti misalnya Sunan Kalijogo menjadikan diri sebagai orang yang kehilangan jati diri, sebagaimana orang gila, yang membuatnya tidak mukallaf sehingga tidak ada kewajiban syariat atasnya. Alasan ini pun tidak bisa dibenarkan, karena ketika dirinya menghilangkan kesadaran dirinya, itu berarti juga sengaja meninggalkan hukum-hukum syariat. Dalam kehidupan kita ada banyak cerita mitos, di mana cerita tersebut kadang tidak masuk akal. Namun dari cerita tersebut kita dapat mengambil pelajaran untuk kebaikan hidup kita. Seperti misalnya cerita Malin Kundang, cerita Sangkuriang, dan masih banyak lagi cerita-cerita mitos lainnya yang sering kita dengar, dan kalau kita pikir menggunakan nalar kita, maka cerita-cerita tersebut tidak masuk akal. Wallahu a'lam. Sekali lagi, tidak ada kewajiban untuk mempercayai kisah ini. Seperti halnya ketika kita tidak harus mempercayai kisah-kisah Abu Nawas dan kisah-kisah Nasruddin Hoja, meskipun kisah-kisah tersebut sangat akrab di telinga kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.